Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, manusia harus hidup berdimensi sebagai manusia. Dimensi hidup manusia tentu berbeda dengan dimensi makhluk lain. Berbeda sekali dengan benda mati, lebih tinggi dari makhluk hidup yang lain, lebih tinggi dari tumbuh-tumbuhan, dan bahkan lebih tinggi dari hewan yang paling cerdas sekalipun. Saya kira mengenai dimensi hidup manusia, banyak orang tahu, saudara. Manusia dengan kemampuannya berpikir, manusia dapat melakukan inovasi, bisa menemukan hal-hal yang baru yang dapat mensejahterakan hidupnya, yang dapat mempermudah hidupnya, menempuh jarak, mengatasi gelombang laut, mengatasi angin badai, walaupun ada badai-badai yang sulit ditanggulangi, seperti tornado misalnya. Tetapi manusia dengan akal budinya memiliki dimensi yang jauh lebih dari hewan, yang tidak dapat melindungi diri seperti manusia melindungi diri. Tentu binatang juga memiliki kemampuan melindungi dirinya dari kodrat yang dia miliki, dan itu cukup menakjubkan, saudara. Dan itu cukup menakjubkan, saudara. Tetapi manusia lebih dari hewan. Dimensi hidup manusia, dimensi hidup yang bisa menakjubkan atau mengagumkan. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia memiliki kemampuan yang Allah berikan lebih dari makhluk lain. Karena manusia diciptakan menurut gambarnya. Tetapi dimensi hidup manusia sehebat apapun, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa terbatas dan akan berakhir. Terbatas dan akan berakhir, saudara. Sehebat apapun, seluas apapun dimensi hidup manusia, terbatas dan akan berakhir. Satu kalimat tragis yang diucapkan Tuhan di Kejadian pasal 2, yang ternyata itu dialami manusia. Pada hari kamu makan buah itu, kamu akan mati. Jadi sehebat apapun manusia akan mati. Jadi keelokan manusia bagaimanapun akan berakhir. Dan dalam surat Petrus, 1 Petrus, saudaraku, dikatakan bahwa manusia bagaimanapun akan berakhir. Seperti bunga rumput, hari ini pagi mekar, indah, cantik, tetapi sorenya sudah dibuang, dibakar. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Kematian itu
tragedi paling tragis. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan merancang kehidupan di balik kematian, yaitu adanya fakta kebangkitan yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 bahwa manusia akan dibangkitkan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, jika manusia tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu, sia-sialah iman kita. Sebab kita yang percaya Yesus akhirnya akan mati juga jika manusia tidak dibangkitkan. Tetapi ketahuilah bahwa manusia akan dibangkitkan. Hidup manusia beroleh pengharapan kembali adanya kebangkitan ini, saudara. Tetapi pengertian ini tidak dimiliki oleh semua orang. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang percaya, saudara dan saya. Yang oleh karenanya Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 3, segala sesuatu yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dari Filipi 3 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Malahan semua kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus lebih mulia dari segala sesuatu. Lebih mulia dari keberhasilannya menjadi seorang terhormat. Dalam hal ini Paulus adalah sang anggota Sanhedrin, ya, lembaga tertinggi di masyarakat Israel. Tentu dengan segala fasilitasnya. Tetapi semuanya itu tidak ada artinya ketika dia memperoleh Kristus. Dia mengenal Kristus. Semuanya itu kulepaskan. Kuanggap sebagai sampah. Kata sampah dalam terjemahan kita ini sebenarnya teks aslinya skubalon, artinya kotoran hewan. Kotoran hewan itu memang sampah, saudara. Tetapi sampah yang bisa dipakai untuk menjadi pupuk. Jadi bukan dibuang sia-sia, bisa dijadikan pupuk. Dan ini terkait dengan perkataan Tuhan Yesus, ikatlah persahabatan. Dengan Tuhan mempergunakan pupuk ini. Jadi bukan sia-sia. Nanti kalau ada waktu saya switch kembali, saya jelaskan ini. Mengapa Paulus melepaskan semuanya? Kemudian ia berkata di Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Semua aku lepaskan. Semua menjadi tidak berarti. Demi supaya aku memperoleh kebangkitan. Bicara mengenai kebangkitan ini. Saya bacakan dulu 1 Petrus pasal 1, saudaraku. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali atau membuat kita menjadi manusia baru oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sebab kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu. Percuma percaya Yesus kalau Yesus tidak dibangkitkan.
Tapi yang benar Yesus dibangkitkan dan kita juga akan dibangkitkan seperti Dia. Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bicara mengenai dimensi tadi, saudara, ada dimensi benda mati, itu tidak ada artinya ya dibanding dimensi makhluk hidup. Dimensi makhluk hidup seperti hewan dan tanaman tidak ada artinya dibanding dengan dimensi hidup manusia yang memiliki kecerdasan ya, IQ, bisa menciptakan berbagai karya-karya penciptaan atau inovasi, bisa memiliki banyak hal-hal yang luar biasa. Tapi akan berakhir. Mati juga. Mati juga. Dan itu tragis. Mau hebat bagaimanapun, the end akan berakhir. Tapi puji Tuhan, ada kebangkitan. Ada kehidupan lagi nanti. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, ini tidak diketahui oleh banyak orang. Hanya untuk umat pilihan, saudara dan saya. Tetapi konyolnya, orang Kristen yang mengerti kebangkitan, dimensi hidupnya tidak beda dengan mereka. Ini pasti menjadi orang Kristen yang tidak beda dengan orang yang tidak memiliki pengharapan. Ini pasti orang Kristen yang kualitasnya sama seperti dimensi hidup manusia pada umumnya. Yang memang hebat, tapi mati juga. Dimensi hidup kita harus dimensi hidup anak Allah yang memiliki jangkauan kebangkitan. Jangkauan hidup kekal. Jangkauan kekekalan. Kalau tidak saya ingatkan sore ini, saudara masih bablas hidup seperti manusia pada umumnya. Alkitab berkata jangan serupa dengan dunia ini. Gereja itu tanggung jawabnya merubah dimensi hidup saudara. Kalau dimensi hidupmu tidak berubah, bohong. Gereja menipu. Tapi kalau gereja sudah bersuara seperti ini, Anda tidak berubah, Anda yang salah. Saudara harus berpikir dengan dimensi hidup manusia yang akan dibangkitkan. Bukan dimensi hidup yang pengharapannya hanya sampai kubur. Harus sampai beyond the grave. After the grave. Ini saudara menikah atau enggak menikah. Punya anak atau mandul. Kaya atau miskin, sebenarnya tidak menjadi persoalan. Yang penting nanti di balik kubur Anda memiliki kehidupan lagi. Sebab sehebat apapun hidupmu berakhir. Jangan sombong kalau saudara kaya, cantik, terhormat. Yang itu juga dimiliki semua orang, bro. Yesus telah mati bagi kita, tapi bangkit. Dan kebangkitan Yesus menjadi pengharapan kebangkitan kita.
Tuhan Yesus memperjuangkan kebangkitan itu. Dengan perjuangan yang hebat. Loh kok kita tidak punya kesukaan terhadap pengharapan tersebut? Ada yang salah. Bahkan tidak sedikit pendeta yang dimensi hidupnya juga dimensi hidup manusia pada umumnya. Hanya bedanya dia menjadi pendeta, ya khotbah, ya mengorganisir pelayanan rohani. Tapi dia belum menembus batas. Kenapa belum menembus batas? Pasti dua penyebabnya. Satu, dia masih suka berbuat dosa. Entah dosa besar atau dosa kecil. Kristen yang benar itu harus suci dan makin sempurna. Dua, pasti masih ada kesukaan sesuatu di dunia ini. Kita bisa memiliki berbagai fasilitas hidup dan menikmati hidup. Tapi tidak perlu terikat dan jangan mengingini. Punya dimiliki, nggak punya ya enggak apa-apa. Itu yang sering saya kemukakan, bisa dilewati tanpa target. Katakan amin. Yang penting bisa dilewati saja tanpa target. Saudara memiliki paradigma, cara berpikir. Itu harus cara berpikir anak-anak Allah. Makanya di 1 Petrus 1 ini yang tadi saya sudah bacakan. Bahwa ia telah melahirkan kita oleh kebangkitan Yesus. Mengapa? Karena dengan kebangkitannya kita memiliki pengharapan kebangkitan. Untuk menerima suatu bagian yang tak dapat binasa, tak dapat layu, begitu ya. Yang tersimpan di surga. Nah kalau sudah tidak percaya itu ya percuma jadi Kristen. Apa lebihnya Kristen? Apa lebihnya? Tanpa dimensi ini Kristen tidak punya kelebihan apa-apa. Demi dimensi ini Paulus melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Makanya di 1 Petrus 1 ayat 13 dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi kebahagiaan kamu itu hanya kamu letakkan sepenuhnya pada penyataan kedatangan Yesus. Betapa bahagianya kalau Yesus datang membawa kita ke kehidupan yang tidak ada kematian. Tidak ada bencana, tidak ada sakit penyakit, tidak ada perang, tidak ada krisis, tidak ada kecelakaan, tidak ada invalid, tidak ada ketidaksempurnaan. Coba dimunculkan tadi ayatnya sempat muncul besar. Siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini ayat hampir tidak pernah dibunyikan, saudara. Dulu juga saya takut, saudara, membunyikan ayat ini. Jadi seperti orang yang sudah bosan hidup, yang sudah tidak punya apa-apa, kebahagiaannya hanya diletakkan pada penyataan Tuhan. Padahal kenyataannya memang dimensi hidup Kristen itu lebih luas. Dimensi hidupnya luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Karena saudara harus menembus batas. Saya mendengar cerita, mudah-mudahan ini hanya cerita ya saudara. Tetapi itu bisa terjadi dan sangat logis terjadi. Konglomerat yang hartanya puluhan triliun ya saudara. Pada akhirnya suami istri tinggal di satu negara. Bukan di Indonesia. Yang satu tinggal di lantai 2, satu di lantai 1. Semua dua-duanya sudah tidak sanggup bangun. Sudah tidak sanggup berdiri. Yang satu juga sudah mulai pikun.
Ya. Tragis, saudara. Berakhirnya hanya itu. Berakhirnya hanya itu. Ada tradisi orang-orang Tionghoa di kota itu atau di negeri itu. Jadi mayat akhirnya meninggal ya tentunya. Mayat sebelum dibawa ke kubur atau sebelum dikremasi itu dibawa ke tempat di mana dia punya harta, gedung, per gedungnya dia dibawa. Betul ya Pak ya? Dia dibawa ke situ. Mungkin buat say hello ya, maybe. Wanting say hello ya. Apa? Say goodbye, bukan say hello. Hello enggak gini, hello terus goodbye. Terus gedungnya bilang cai channel. Selamat jalan ya. Setelah itu keluarga besarnya kumpul ya. Tamu-tamu dari luar negeri juga ditampung di hotel gratis karena ya kekayaannya. Selesai, setelah itu selesai. Bukan kita tidak menghargai harta. Kita butuh harta, butuh uang, butuh fasilitas. Tapi jangan lupa berakhir. Orang itu mestinya memikirkan ada ujung perjalanan hidup ini. Ini tidak membuat saudara menjadi fatalistik. Ya memang hidup ini fatal, mau kata apa. Saudara mau sehat bagaimanapun mati. Ini saudara nih ya, yang olahraga dan yang tidak olahraga mati juga. Tapi yang olahraga belakangannya. Saudara nih ya, yang makan enak, makan tidak enak, mati. Yang duluan makan yang enak. Yang enak, makanannya enak lebih cepat biasanya ya. Iya saudara. Bukan pendeta, bukan karena bosan hidup bicara demikian ini. Bukan. Saya menghayati. Dan tentu saya sudah berproses. Terus terang ya, saya bisa sampai seperti ini karena memang disudutkan, dipojokkan, dihajar Tuhan. Sampai saya mendapat anugerah bisa menghayati hal ini. Kalau tidak mungkin juga saya seperti pendeta lain. Apalagi saya punya ekonomi baik, punya aset, juga punya pendidikan, punya ini, punya itu. Saya bisa terjebak dalam kenikmatan hidup. Tapi proses ini membuat saya bisa bicara ini dan saya juga mau konsekuen melakukan atau mengenakannya. Tahu bahwa tidak banyak orang yang suka dengan khotbah-khotbah seperti ini. Mereka memandang seakan-akan kita ini orang-orang pesimis. Mungkin juga dianggap fatalistik, fatal banget ya ngomongnya. Tapi coba jujur, kita memang fatal, hidup ini fatal. You mau cantik bagaimanapun juga akan peyot, reot, kendor kabeh. Loh iya kan? Betul nggak saudara? Mau apa? Makin tua peyot, reot, bongkok, ompong, botak. Belum macam-macam yang lain. Fatal memang. Dimakan waktu. Pada hari engkau makan buah ini, kamu mati. Fatal itu. Ya tapi jangan pesimis. Enggak. Kita optimis. Tapi optimis kita di balik kubur. After the grave, bukan before the grave. Before, sebelum kubur. Nah ada yang bisa kita harapkan. Belum kalau perang, belum kalau ada epidemi, pandemi, penyakit, belum kalau chaos. Ya, ada konflik horizontal.
Kacau, dunia ini tidak menjanjikan, saudara. Dulu beberapa negara Eropa untuk leisure time, untuk wisata, benar-benar membahagiakan. Hari ini tidak sedikit yang takut ke sana. Sudah tidak aman. Coba, yang dulu surga saja sekarang tidak aman. Ada salah satu negara di Eropa Timur yang dulu teraman di dunia. Sekarang malah termasuk negara yang paling tidak aman. Puji Tuhan saya pernah ke negara itu. Saudara mau berpikir tidak fatal ya tetap fatal. Dan umumnya ya orang-orang kaya tidak bisa diajak mikir begini. Dia nggak mau tahu. Dia kerja keras itu kan memang untuk melindungi diri supaya hidup hari esoknya itu optimis. Rumah, mobil, relasi pejabat kalau sakit siap. Ya, pesawat terbang SOS siap terbangkan. Mati juga bro. Kok nggak ngerti loh. Ya tapi sih ya begitu Pak Eras, tapi jangan diinget-ingetin terus dong. Loh, kalau nggak diingetin siapa yang ingetin? Letakkan seluruh pengharapanmu pada kedatangan Tuhan. Nah, dengan dimensi hidup ini, maka perilaku kita berubah. Pasti perilaku kita berubah. Hari ini khotbah saya sekitar ini, saudara. Yang pertama saya berkhotbah mengenai orang Yahudi itu, maksud saya budaya Yahudi ada yang namanya baptisan proselit. Jadi kalau orang mau masuk menjadi orang yang beragama Yahudi, itu bukan hanya memeluk agama, bukan hanya begitu, disunat. Mulai tidak boleh makan yang haram. Bukan hanya ada yang haram dan halal, tapi yang halal ketemu halal jadi haram pun gak boleh dimakan. Bahan-bahan pakaiannya juga harus halal. Wah, hidupnya langsung dibelenggu oleh Taurat. Itu baptisan proselit namanya. Nah, setelah sekarang sudah jadi Kristen, apa bedanya? Apa bedanya? Coba renungkan, saudaraku. Mestinya setelah kita menjadi Kristen itu kita punya gaya hidup yang berbeda. Nah, dengan memiliki dimensi hidup kekekalan ini, mestinya gaya hidup kita berubah. Mestinya menjadi berbeda dengan orang yang tidak berdimensi hidup kekekalan. Mesti berubah. Makin hari mesti makin mencolok perubahan itu. Makin beda. Makanya Tuhan Yesus berkata di Injil Matius pasal 5 ayat 15, 14, 15, 16. Kamu terang dunia. Mereka melihat perbuatanmu, kota yang terletak di atas bukit jadi kelihatan. Mustahil tidak terlihat itu artinya pasti kelihatan. Dengan melihat gaya hidupmu, mereka menemukan surga. Mereka melihat surga. Mereka melihat pengharapan hidupmu di balik kubur. Jadi gaya hidup orang yang penuh pengharapan, ya. Kalau saudara menikah belum punya anak, rileks saja. Kalau Anda menikah belum punya kendaraan, belum punya rumah pribadi, biasa saja. Jangan membuat saudara berutang kepada dunia.
Harus punya anak, harus punya mobil, harus menikah. Itu Anda berutang dengan dunia. Wah, orang sudah pernah pergi ke Bangkok. Saya belum pernah ke Bangkok. Paling jauh Jogja. Ada orang yang ke Jogja pun belum pernah. Paling jauh Taman Mini Indonesia Indah. Nggak apa-apa, emangnya berhutang harus sampai Bangkok. Wah, orang punya tas model ini sekarang baru muncul nih, model begini. Lalu Anda berhutang harus punya tas seperti itu. Lain waktu muncul model yang lain. Anda seperti kerbau dicocok hidung dibawa ke pembantaian. Tetapi kalau kita memiliki gaya hidup orang yang akan dibangkitkan. Gaya hidup berkemas-kemas itu akan kelihatan. Bisa dilewati tanpa target. Yang penting hidup bisa dijalani, hidup kudus menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi saya duduk di situ, pikiran saya tertuju ke menyelamatkan jiwa-jiwa. Menyelamatkan jiwa-jiwa itu sulit sekali loh. Bagaimana seseorang menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu baru menyelamatkan jiwa. Kalau belum sampai menyenangkan Tuhan itu belum selamat ya. Makanya kitanya harus sudah jadi orang yang menyenangkan Tuhan. Baru bisa membuat orang lain berkelas menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, merindukan perjumpaan dengan Tuhan. 3 ciri ini ciri dari orang Kristen yang benar. Kesucian hidup, bukan hanya berbuat baik ya saudara, tapi kesucian hidup. Keagungan perilaku. Nah kalau saudara punya kesucian hidup yang benar, itu kalau orang punya nurani baik, juga dipimpin Roh Kudus, melihat saudara takjub. Ini seperti kehidupan Tuhan. Tapi kalau orangnya bengkok, dia nyerang. Dia cari kesalahan. Kalau perlu dia merusak nama baik. Dia tidak suka. Nah saudara yang hidup suci, jujur, mengerti orang lain, mengampuni sesama. Kok bisa ya Pak saya dimusuhi? Oh memang begitu. Tapi saudara jangan menjadi lemah. Nah, kalau dimensi hidup kita itu dimensi kekekalan. Bahwa kita orang-orang yang dipilih Tuhan. Untuk memiliki dimensi hidup anak Allah. Yang seluruh pengharapan kita taruh di dunia akan datang. Cara hidup saudara pasti berubah. Saudara siap? Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan setelah letakkanlah seluruh pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Lalu kalimat berikutnya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kemudian. Dan jika kamu menyebutnya Bapak yang kekal, anak-anaknya juga kekal. Bapak yang ada di surga dan anak-anaknya juga ada di surga. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, saudara akan dihakimi. Apakah perbuatanmu menunjukkan orang-orang yang layak jadi anak Allah? Menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan.
selama kamu menumpang di dunia. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Ini bukan takut bencana, bukan takut dihina orang, bukan takut dikucilkan sesama. Takut akan Allah. Terkait dengan ayat sebelumnya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Standarnya adalah kesucian. Kesucian itu adalah tindakan yang selalu tepat seperti yang Allah kehendaki. Jadi setiap hari kita bangun tidur, kita sudah diperhadapkan kepada keputusan, pilihan-pilihan. Nah, kita bertindak tepat tidak? Nah, saya punya satu pergumulan yang saya tidak tahu Anda bisa mengerti atau tidak. Kalau tidak mengerti ya tidak apa-apa, dengar saja. Saya juga berusaha mengerti kehendak Tuhan, saudara. Dan mengerti rencananya untuk saya penuhi, apalagi saya seorang pelayan Tuhan. Jadi saya kalau menyembah Tuhan, saya minta dibawa ke hadirat Allah. Setelah di hadirat Allah, saya minta memasuk di dalam pikiran atau hati Tuhan. Saya berusaha masuk di hati dan pikiran Tuhan. Tentu saya tidak masuk di dalam pikiran hati Tuhan secara penuh. Tetapi di bagian mana saya boleh masuk yang terkait dengan persoalan saya. Saya masuk. Karena Roh Kudus juga mengurapi kita. 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, barang siapa mengikatkan diri dengan Allah menjadi satu roh. Jadi bukan sembarangan, saudara. Ya, masuk ke hadirat Allah. Lalu kita berusaha untuk masuk di dalam pikirannya, hatinya. Berkata, apa yang harus kulakukan Tuhan? Apa kehendak-Mu harus kuperbuat? Apa rencana-Mu harus ku penuhi, ku selesaikan Tuhan? Nggak ngerti kan? Selamat nggak ngerti. Paham? Allah itu hidup. Kalau saudara ketemu papa, mama atau atasan, saudara berusaha untuk ngerti jalan pikirannya kan? Ya om, ya bos, ya pak, ya. Maksud bapak, Anda berusaha untuk masuk di dalam pikirannya untuk mengerti. Mengapa untuk Tuhan kita tidak bisa? Tuhan pasti membuka pintu. Karena memang Tuhan mau kita mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Karena Tuhan mau kita punya tindakan harus presisi. Dan kalau kita mau presisi, kita harus mengerti pikiran dan perasaannya. Dan Alkitab berkata bisa satu roh. Kita bukan mau kurang ajar, tapi kita mau mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Kalau boleh pinjam kata sakti, saudara bisa jadi sakti. Luar biasa. Ayo pendeta-pendeta. Saya kalau nggak begitu mati juga. Sebab waktu saya berdoa di sini tadi, saya belum tahu mau khotbah apa. Saya waktu berdoa itu belum tahu mau khotbah apa. Duduk baru saya cet, Tuhan bicara. Cet, Tuhan baru beritahu. Tidak mungkin khotbah saya ngaco lalu tidak sistematis. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukan mosok. Karena saya belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Makanya setiap hari ya. Apalagi kalau saya ada Fanny atau Angel yang nyanyi. Mereka nyanyi saya terus terbang terus. Terbang terus. Begitu. Saudara ngerti saya ngomong apa? Oke, contohnya kalau kita mau mengerti mama kita atau papa kita, apalagi pas lagi ngamuk itu. Kamu ngerti gak? Iya papa. Maksudnya apa sih papa nih gitu ya? Kita mau mengerti isi hatinya. Kenapa untuk Tuhan kita tidak bisa? Tuhan pasti beritahu.
Ingat ya Bapak Ibu, jangan Anda mati konyol. Begitu Anda mati, Anda konyol. Nggak bisa apa-apa. Ya aduh, ngeri. Jangan konyol, saudara. Ayo kita cari Tuhan, menjadi kekasih Tuhan. Pengharapan kita di balik kubur. Saya ingatkan ya, saya sudah mengalami orang yang mau mati. Apalagi kalau selang masuk di mulutnya. Matanya sudah cuman kerling matamu. Tak mampu beri isyarat bisu. Dia gak mampu bicara. Dia lihat kanan, kiri, anaknya, istrinya. Begitu lihat muka saya gini. Nangis. Waduh. Kasihan. Waktu masih hidup kamu sombong banget. Kamu gak rasa butuh Tuhan. Bahaya. Ya, jangan gitu ya.